Hai, Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita masih bisa kembali berkumpul dan berjumpa di dalam suara ilahi di pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur karena begitu baiknya Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan begitu dahsyat dan begitu baik pada kita. Ya Allahku, ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Kami masih bisa bangun Tuhan. Masih bisa merasakan kami sehat Tuhan. Kami masih bisa melihat anak-anak kami. Melihat pasangan kami. Melihat kedua orang tua kami dan seluruh keluarga kami. Ya Allahku yang baik, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Tuhan, Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Sebentar kami sebelum memulai aktivitas kami, izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan suara ilahi. Yaitu suara dari firman-Mu Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam hidup kami sepanjang hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengar rema-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau sungguh dahsyat, ajaib Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Perikopnya, kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Janganlah memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Selanjutnya kita buka Titus 2 ayat 11 sampai dengan 15.
Judul perikopnya, Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih, demikian firman yang baru saja kita dengar. Bagaimana Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara terkasih, kita diciptakan untuk bertumbuh. Ingatkah kamu bagaimana keadaanmu sebelum ditolong dan diselamatkan Tuhan? Bagaimana Dia memberimu awal yang baru, harapan yang pasti, dan masa depan lebih baik dari masa sekarang ini. Karena kasih Tuhan yang luar biasa, kita telah dimampukan untuk hidup dengan berani baginya. Dalam surat Paulus kepada Titus, sahabatnya dan rekan kerjanya juga, dan teman seperjalanannya, dia berkata, karena anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana dan adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara terkasih, Tuhan menciptakan dunia di mana hidup dapat bertumbuh, di mana ciptaannya dapat berbuah, di mana pengikutnya dapat memerintah atas namanya, dan di mana kemuliaannya dapat dilihat semua orang. Tetapi saat umatnya memilih untuk mengabaikannya, mengabaikan niat kasihnya, dan saat mereka berontak melawan rencananya, keadaannya menjadi rumit. Hanya oleh anugerah Tuhan keselamatan mungkin terjadi, dan hanya atas dasar yang kuat itu kita bisa membangun kehidupan kita di atas Tuhan Yesus. Saudara terkasih, Tuhan menciptakan Anda dan saya tahu bagaimana Anda berdetak. Dia mengasihimu dan tahu bagaimana kehidupan dirancang untuk dapat berjalan dengan baik. Bagaimanapun. Karena Dialah perancang itu. Itu sebabnya Dia memberikan umatnya panduan, instruksi, dan bahkan peringatan untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana cara bertumbuh. Saudara terkasih, tapi pada saat kita sudah menerima semua ini, jangan pakai kearoganan kita untuk berkata-kata di hadapan orang banyak. Sering terjadi yang kita jumpai, setiap orang begitu hiruk pikuk
begitu hiporia mereka mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Tapi tanpa hikmat, sadar atau tidak sadar, mereka terbawa oleh egois mereka. Mereka merasa diri mereka pintar. Mereka merasa diri mereka wajib dan harus memberitakan firman Tuhan dengan cara memaksa, merendahkan orang lain yang tidak sama dengan mereka. Apa bedanya anak-anak Tuhan seperti ini dengan mereka yang di dunia lain, yang di luar sana? Saudara terkasih, percayalah bahwa kasih Tuhan buat kita untuk kita menyalurkan juga kepada orang lain. Dan jangan berkata bahwa apa yang kita lakukan dalam nama Tuhan. Saudara terkasih, miris saat ini pada saat kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang ingin tampil di hadapan dan ingin tampil di TV, ingin tampil di layar. Kalau saat ini ingin tampil di YouTube. Dengan dalil mereka mau memberitakan firman Tuhan. Tapi tak ayal apa perbuatan mereka justru merendahkan orang lain. Memaki-maki, mengata-ngatai, memojokkan. Miris saudaraku. Dan saya sedih. Bahkan terkadang memancing orang lain yang seiman juga untuk merendahkan keimanan orang lain. Apakah ini ajaran yang Tuhan berikan kepada kita? Bapak Ibu Saudara terkasih, genaplah firman Tuhan berkata akan ada nabi-nabi palsu. Di sini dikatakan nabi-nabi palsu berarti pemberitaan tentang Injil Tuhan tapi palsu. Berhati-hati saudaraku. Bapak Ibu Saudara, ketika keselamatan itu dijamin dan Anda menyadari bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkan kasih Tuhan, baru Anda bisa menerima undangannya untuk hidup, bertumbuh dan menjadi bagian dari kisah besar dunia. Saudaraku, Anda diciptakan untuk itu. Pada saat Anda mulai mengenal Tuhan, mulai dengan membenahi diri Anda. Lebih dekat dengan Tuhan dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Pada saat Anda lebih dekat dengan Tuhan, Anda akan digiring Tuhan, Anda akan dibawa Tuhan. Melalui siapa, lewat siapa, Anda bisa bertumbuh. Pertumbuhan iman seseorang itu tergantung setiap orang. Membutuhkan berapa lama waktu untuk Anda bisa bertumbuh. Bertumbuh dalam hal ini adalah Anda bisa berubah dari manusia lama Anda menjadi manusia baru Anda. Salah satu contoh, Anda bisa memaafkan orang lain yang menyakiti hati Anda. Hal ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan Anda mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama Anda. Yang tadinya Anda gemar berkata-kata dengan kata-kata yang kasar, berbicara yang buruk, berbicara yang kotor. Tapi saat Anda dekat dengan Tuhan, menjadi murid Tuhan, Anda akan lebih mau serupa dengan Tuhan. Dan tanpa Anda sadari, Anda meninggalkan itu semua. Buat orang lain terheran dengan kehidupan Anda. Mereka dapat berkata bahwa Anda jauh lebih baik sebelum Anda mengenal Tuhan. Begitu buruknya hidup Anda sebelum Anda mengenal Tuhan. Tapi saat Anda mengenal Tuhan,
Orang melihat cahaya dalam kehidupanmu. Orang melihat perubahan yang besar dalam kehidupanmu. Dan itu bukan hebat dan gagah Anda. Banyak saya jumpai, pada saat dia merasa sudah dipakai Tuhan, dia sudah merasa dia sudah dipilih Tuhan, dia mau menunjukkan kepada dunia, ini loh saya. Miris saudaraku. Ingat, manusia diciptakan untuk bisa memilih. Jangan paksakan pilihan itu, karena itu hak prerogatif Tuhan kepada setiap manusia itu. Jadi jangan salahkan siapa-siapa saat Anda tersandung masalah. Saat Anda menghadapi masalah besar karena perbuatan Anda itu sendiri. Mengatasnamakan Tuhan, tapi Anda memancing di air yang keruh. Dari ini semua Bapak Ibu Saudara, dapatkah Anda merefleksikan apa yang perlu Anda katakan? Tidak. Untuk mengikuti Tuhan sepenuhnya? Apakah Anda dapat berkata tidak untuk menomorduakan Dia dalam hidup Anda? Karena Tuhan ingin Dia dinomorsatukan dalam hidup Anda. Lantas apakah Anda dapat berkata tidak atas kecanduan atau keinginan duniawi Anda? Anda yang lebih tahu dunia Anda dan hidup Anda. Atau Anda juga dapat berkata tidak pada hubungan yang tidak sehat. Hubungan dalam hal ini adalah hubungan relationship diri Anda pada orang terdekat Anda. Misalnya saat ini Anda sedang berhubungan atau pacaran dengan orang yang memang tidak sehat, justru tidak membangun iman Anda. Atau Anda sedang bersahabat dengan sahabat Anda yang tidak membawa sehat dalam kehidupan Anda. Atau Anda sedang berhubungan dengan komunitas forum yang sebenarnya tidak sehat untuk diri Anda. Dan Anda dapat berkata tidak. Aku harus lepaskan ini. Kembali kepada Tuhan. Dan aku mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara terkasih, percayalah, Tuhan kita Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Pada saat Dia telah memilihmu, Dia tahu apa yang harus dilakukannya untuk hidupmu. Mari kita berdoa. Ya Allahku, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah dan keselamatan yang Kau berikan kepadaku. Hidup kekalku terjamin di dalam-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar. Ajar aku untuk memahami arti kesalehan yang sesungguhnya. Bantulah aku untuk mengatakan ya pada hal-hal yang menyenangkan-Mu dan tidak kepada hal-hal yang tidak seharusnya kulakukan. Bapa yang baik, berikan kami hikmat Tuhan untuk membedakan hal tersebut, Bapa. Tuhan Yesus, hamba mohon kepadamu, masuk ke dalam hidup kami Tuhan, jauh lebih dalam. Kami buka hati kami jauh lebih terbuka Tuhan, untuk Engkau yang masuk dalam hidup kami. Tuhan tolong dan bantu kami Tuhan, untuk melepaskan semua permasalahan kami, untuk melepaskan semua hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami. Buang keegoisan kami Tuhan. Buang kesombongan kami Bapa. Tapi biarlah ku gantikan dengan keinginan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Allahku yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, hamba percaya kami sukses dan kami berhasil di saat kami ikut Engkau.
Engkau. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, demikian suara ilahi di pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup firman Tuhan, suara ilahi ini, kita naikkan kembali doa Bapa kami. Doa yang selalu Tuhan ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Baik saudara terkasih, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye.